Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faster, favorit, sinergis, terampil, religius. Oke, Miss Ismi, kali ini kita kembali lagi dalam acara Assalam Podcast. Untuk pertemuan yang pertama nih, Betul Mister, sekali. perdana. Dan di depan kita sudah ada siapa ini, Miss? Ada tamu yang sangat luar biasa. Nah, sebelum kita perkenalkan tamu kita akan membacakan tema hari ini. Temanya tentang apa nih, Miss? Nah, temanya yaitu pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak. Iya, betul sekali. Itu tema yang pertama kita angkat, yaitu pentingnya komunikasi orang tua dan anak. Mengapa tema ini diangkat? Karena memang komunikasi ini adalah hal terpenting untuk terjalinnya suatu hubungan yang baik ya, Miss ya. Apalagi antara orang tua dan anak gitu. Nah, di sini sudah ada bintang tamu nih, Miss. Kira-kira siapa ya, Miss ya? Ayo kita kenalan dulu ya dengan bintang tamu kita. Oke. Langsung ya, Mister kenalkan nih nama lengkapnya yaitu Bapak Aib Saifullah SPD, yaitu alumni dari UIN Syarif Hidayatullah tahun 2010. Nah, Bapak Aib ini lahir tanggal 23 September tahun 1980. Nah, dan sudah mempunyai berapa anak nih Ayah? Baru dua. Baru dua katanya. Baru dua, Miss. Semoga bisa nambah ya. Dan pengalamannya, Miss, coba Miss, apa aja nih, Miss? Pengalaman mengajar beliau dari tahun 2006 sampai sekarang. Terus beliau juga sebagai kepala sekolah madrasah di MTS Islamiyah Ciputat. Wah, luar biasa tuh. Grogi nih, Miss. Kita ngobrol dengan kepala sekolah nih. Nah, beliau lahir di Cirebon, yaitu di daerah Mandi Rancang ya, dekat Kuningan. Dan beliau menamatkan sampai aliyah di sana ya. Dan akhirnya setelah itu kuliah di UIN dan jadilah sekarang kepala sekolah. Orang Ciputat ya bisa. Saya di Ciputat. Oke, Ayah. Mungkin langsung saja nih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya, Miss ya. Sudah berkenan nih datang ke Assalam Podcast nih, walaupun di tengah kesibukan nih, Miss. Aduh. Tapi beliau sudah menyempatkan datang ya. Oke, langsung aja Miss mungkin. Langsung aja ke basa-basi ke tema kita, Miss. Nah, sesuai dengan tema kita yaitu pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, berhubungan dengan tema ini, kita akan sedikit bertanya nih Ayah. Menurut Ayah nih, kita kenalan dulu. Ayah siapa nih ya? Ini adalah ayah siapa nih, Miss? Nah, yang kita panggil Ustadz Aib Saifullah ini merupakan ayah dari salah seorang murid kita di Assalam ini. Siapa, Miss? Penasaran nih saya. Atas nama Ataya. Kelas berapa itu? 3I. Oh, Ataya kelas 3I. Dari kelas Miss Ilvi. Oke, berhubungan dengan tema ini, kita langsung aja nih ya, karena berhubung ayah juga seorang pekerja dan juga sebagai seorang ayah, jadi mungkin akhirnya kami panggil nih karena dirasa cocok sekali dengan kesibukan beliau sebagai kepala sekolah. Tentunya tidak akan mudah nih, Miss. Di satu sisi harus ngurus karyawan juga, satu sisi harus ngurus anak juga nih. Nah, kira-kira gimana nih cara menurut Ayah komunikasinya? Seberapa penting sih komunikasi dalam keluarga, khususnya antara orang tua dan anak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang pada pertemuan ini adalah momen pertama saya juga ini. Waduh. Momen pertama dan yang utama nih. Diundang dengan kesempatan di Assalam ini ya luar biasa. Artinya penting, sangat penting komunikasi, apalagi di zaman sekarang. Luar biasa kan, pandemi yang ini ya, yang tadinya komunikasi tidak ada ilmunya untuk berkomunikasi dengan seorang anak atau dengan anak kita, sekarang sangat dibutuhkan. Banyak sekali orang tua yang luar biasa ya, repotnya ternyata mendidik anak itu tidak mudah dan tidak ada tempat belajarnya ya, mengalir begitu aja dimanapun dan sebagainya. Ini karena luar biasa, harusnya yang selalu belajar itu sebenarnya orang tua, bukan anaknya. Apalagi zaman pandemi ini ya luar biasa, udah bete, udah jenuh dan sebagainya dengan pekerjaan rumah dan sebagainya. Apalagi seorang ibu mungkin ya, terutama ibu yang paling merasakan.
Kalau saya mah ya di luar, Harus ini ya. tahunya laporan dan sebagainya. Jadi mau nggak mau artinya orang tua Iya, pun di masa pandemi mau nggak mau harus tetap bisa mengkomunikasikan ya, masalah itu yang penting. dimanapun dan kapanpun dan Iya, apapun kesibukannya itu ya tidak zaman pandemi juga Heeh. komunikasi mah harus terus tetap terjalin. terjalin. Oke, lalu kira-kira seberapa penting peran orang tua ketika anak itu belajar ya? Walaupun kita tahu ya mungkin beberapa orang tua kita ya sibuk bekerja demi anaknya gitu. Lalu peran penting untuk anak belajar itu seberapa penting loh ya? Orang tua kan ada dua ya, ada ibu atau sama ayah gitu kan di rumah kan. Karena emang bagus tidaknya atau eh, intinya anak itu berpendidikan, berperilaku yang baik itu tergantung emang orang tuanya. Hmm. Ini di sini kadang-kadang orang tua tidak sadar dengan hal yang gitu dan ilmunya banyak-banyak apa ya istilahnya tuh kurang ilmunya yang sangat hanya sekedar pengalaman dari orang tuanya juga yang terdahulu. Padahal mah sangat diperlukan ilmu komunikasi itu ya ilmu yang paling tinggi sebenarnya di dalam bersosialisasi ya. Iya, Ini yang penting masyarakat. di masyarakat itu komunikasi yang penting. Ini jadinya menyampaikan pesan tuh betul-betul bisa diterima sama anak ya harus ada ilmunya. Seperti ilmu. Ini Apalagi tentang mengenai pembelajaran di pembelajaran masa di ini. rumah, iya. Orang tua harus lebih unggul artinya Mas. Daripada anaknya dia harus bisa tahu. Harus. Tapi anak itu sebenarnya bukan punya orang tua, tapi punya zamannya. Oh, jadi Iya. ininya Ya jangan sampai ini anak istilahnya milik saya nih, jangan. Itu biarkan anak hidup dengan kehidupannya sendiri. nggak bisa sesuai Nggak apa yang kita bisa mau ya. dengan kita. Zaman sekarang itu seperti itu. Mungkin dari dulu juga beda ya pendidikan saya waktu dulu sama orang tua saya sampai sekarang. Sekarang mah bangun tidur udah banyak tergantikan gurunya orang tua tuh peran orang tua tuh sama televisi sama handphone dan sebagainya itu yang luar biasa tuh pengganti orang tua yang tanpa kita sadari. Jadi kalau orang tua tidak punya komunikasi yang baik dengan anaknya ya kita kalah sama zaman dengan teknologi seperti itu ya. komunikasi itu. Jadi seperti itu Mas. Iya. Tidak boleh ini menyamakan didikan zaman dulu dengan zaman sekarang. Karena masing-masing anak punya zamannya. Mungkin zaman kita juga berbeda ya, Bis ya. Iya, betul sekali. Sebagai orang tua tuh kita harus terus update. Iya, harus update ilmu, fleksibel. harus update. Nggak Bisa, boleh bisa. ketinggalan zaman lah. Nggak boleh ketinggalan zaman. Makanya kalau ketinggalan zaman justru berbahaya ya bisa jadi ya. Oh iya, berhubung karena ayah kan sebagai kepala sekolah pasti istilahnya lebih banyak di luar. Kira-kira seberapa sering gitu berdialog dengan anak? Sering sih, kadang-kadang kalau lagi di sekolah juga sering di telepon, video call dan sebagainya sama anak. Nah anaknya udah mulai paham ya, paham tentang ayahnya, paham tentang orang tua dan segalanya. Kalau dulu-dulu sih mungkin masih belum ya. Sekarang mau udah paham, pasti ditanyain, pulang telat aja udah ditanyain. Artinya ini ya Iya, itu kembali ke dimanapun kapanpun ya. iya, Ketika anak-anak membutuhkan yang namanya anak-anak ya. komunikasi Komunikasi penting. ya. Karena di situ adalah dasar ya, fondasi yang terpenting kedekatan orang tua sama anaknya. Komunikasi ini. Untuk ini ya, pernahkah Ananda itu langsung bercerita sendiri ke ayah sebagai orang tua mungkin ketika pulang kerja dia langsung cerita apa yang Atau telah ada terjadi kegiatan di atau ada kegiatan di sekolah, Iya. inisiatif sendiri. inisiatif sendiri gitu. Itu kan mungkin kadang ada beberapa anak yang cenderung tertutup ya. Iya, betul. Nah lalu gimana tuh cara mengatasinya ketika anak yang seperti itu? Ya kalau kita melihat istilahnya apa tuh cara Rasulullah mendidik atau berkomunikasi sama anak kan itu. Salah satunya itu dimulai dengan bertanya sih komunikasinya itu. Biasakan untuk bertanya. Kadang-kadang anak juga emang betul tertutup dan sebagainya itu. Betul kalau di rumah kan ada dua anak jadi yang berbeda ya antara Ataya sama adeknya itu. Yang satu mah bawel, yang satu diem. Ataya di luar aja rame. Di rumah mah dia nggak mau dicerita, ditanya juga nggak mau jawab. Kalau di sekolah kan rame. Iya. Itu kondisi
menghadapi itu semua ya pinter-pinternya, lagi-lagi emang pinter-pinter orang tua. Dan saya merasakan di rumah itu bukan sebagai anak ya, temen gitu kan. Kalau di rumah udah kayak apa main, bercanda dan sebagainya. Ya pulang sekolah di kamar itu nggak pernah ada rapinya. Apalagi di hari libur ya. Apalagi di hari libur itu. Seperti itulah. Anggapan kita dulu ya, emang persepsi ya, pemikiran dulu yang harus didahulukan tentang anak. Jadi anak emang bukan sepenuhnya milik kita, tapi milik zamannya masing-masing. Itu yang penting. Jadi sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik sama anak-anak. Berarti untuk memudahkan anak itu mau bercerita, artinya kita juga harus lebih mengakrabkan diri kepada anak ya. Nggak boleh misalkan kita sebagai orang tua jaim banget, aduh sibuk. Iya. Sibuk. Banyak loh anak-anak yang seperti itu tidak dekat dengan orang tuanya, malah dekat omnya, dekat siapa, dekat teman-temannya. Dan sekarang kan banyak kan anak-anak, terutama anak-anak SMP ya, dia nggak mau terbuka dengan orang tuanya, malah terbuka dengan teman-temannya, orang lain. Itu yang lebih parah, karena dari awal tidak dibiasakan. Ya itu ilmu komunikasi dengan anak memang nggak ada ini, karena kalau kepedulian orang tuanya, pendekatan. Karena mana anak kan bukan pikiran yang ditambah, insting. Masih belum paham dia, instingnya bagus. Paling tidak ada perhatian, itu yang penting. Anak juga paling pengen coba-coba gitu. Iya, hal baru gitu. Kalau nggak diawasin, iya, takutnya gitu. Hal-hal yang nggak terjadi. gak mudah lah. Pasti ini juga ngalamin lah. Iya. Sebagai komunikasi. Kita pernah di zamannya. Nah, berhubung nih karena masa pandemi nih ya, Ayah. Kira-kira misalnya kalau Ataya di rumah lagi jenuh gitu, apa yang dilakukan oleh orang tuanya gitu, para mengatasi kejenuhan anak-anak di rumah? Minimal diajak keluar sih ya, jalan cukup dengan muter gang juga cukup sih kalau saya. Senangnya luar biasa itu. Berarti ininya Minimal. salah satu hal yang biar anak mau cerita nih ya, tidak mesti harus stagnan di rumah aja. Kadang kalau jalan-jalan, akhirnya mau cerita. Cerita apa? Itu betul. Tapi caranya beda-beda ya. Beda-beda, karena itu makanya itu menarik perhatian anak ya, komunikasi Harus menarik perhatian anak ya. Sebelum menyampaikan pesan itu harus, itu salah satu diajak jalan. Kadang-kadang anaknya yang minta malam. Biasanya rutinitas saya tuh kalau pulang tuh anak kalau sebelum muter-muter nih gak bakalan tidur, muter dulu. Jadi muter jalan ya, naik motor atau naik apa gitu kan. Gitu aja udah. Itu salah satu cara mengakrabkan kita sama anak. Itu banyak sih cara. Walaupun itu kita sesibuk apapun itu. Sesibuk apapun, nah itu harus ada. Ya kadang-kadang kita ya jenuh juga sih ya lihat anak pulang dari kerjaan puyeng gitu. Dari rumah anak ini ya ribut. Ya emang itu resiko orang tua. Jadi nggak boleh ngeluh ya. Nggak boleh ngeluh. Saya mah diam aja. Kalau Uminya beda lagi ceritanya. Mungkin lebih banyak komentar. Kalau ibu-ibu biasanya jangan ini, jangan itu, jangan lupa pakai masker, nggak usah keluar pasti gitu. Biasanya kadang-kadang nggak mau Uminya juga sih jalan. Kalau Uminya yang udah bete itu. Emang harus punya kebersamaan ya, kerjasama yang baik antara ibu sama ayahnya, itu yang penting, saling memahami. Berarti ini kan ayah mempunyai 2 anak ya Nis ya, Ataya dan adiknya ya. Komplit itu 2 juga, satu perempuan, satu laki-laki, jadi agak berbeda ya. Pas satu perempuan dan laki-laki nih. Sangat berbeda itu. Kira-kira perbedaannya itu banyak tidak, dan selaku orang tua bisa memahaminya itu dengan cara apa nih? Sangat banyak. Caranya gimana pengenangannya? Beda banget. Yang sering menghadapi kan Uminya di rumah. Jadi curhat sama keluarga. Gak apa, mungkin ada kesamaan kali ya dari ini. Itu dilihat sama Uminya. Iya. Artinya sangat berbeda ya, anak laki-laki sama perempuan pada umumnya sangat berbeda. Anak perempuan tuh jauh lebih cepat untuk dewasanya, tuh jauh lebih pahamnya tuh lebih cepat. Anak
laki-laki sampai sekarang udah usia, contohnya Ataya ada udah usia 8 tahun lagi masih manjanya luar biasa. Oh, jadi beda Mas perempuan Beda, sangat laki-laki. beda. Berarti kalau di rumah Laki-laki Ataya tuh manja. malah lebih kayak adeknya tuh Ataya. Laki-laki ya, kalau laki seperti itu emang sampai besar juga. Kalau yang namanya laki-laki mah ya nggak bisa, tetap manjanya. Udah sifat. Ya emang tempat manja anak ya wajar di rumah ya sama orang tua ya. Mau sampai udah nikah juga tetap manja sama orang tua. Itu yang harus dipahami. Kadang-kadang orang tua kan yang nggak paham ke sana ya. Iya. Orang tua yang kadang-kadang kamu udah gede, jangan lah. Gimana tuh ya? Manja dong udah Jangan gede. banyak orang tua Jangan di kalimat itu jangan sampai keluar kamu tuh udah gede. Nah, ini jangan. Artinya mungkin kalau bahasa itu lagi itu ya, sambil jalan gitu enak tuh. Kalau langsung sambil marahin di depan anak pasti ada rasa apa ya? Keselnya Kesel juga. kecewa anak juga itu. Artinya Kita kadang-kadang mungkin harus nunggu momen yang pas dulu ya. betul. Ya. Kitanya juga harus tenang selaku orang tua mungkin nggak boleh karena sedang ya lagi pusing juga Iya, ngobrol takutnya kalau takutnya misalnya kita marah imbas juga ya Mas ya. mempengaruhi ke psikologi Hmm. anak gitu. Iya, gitu. Nah, misalnya nih Ataya dapat prestasi nih misalnya ayah di sekolah, apakah ada apresiasi sendiri gitu dari orang tua? Ada. Tanya apa? Yang cocok nih ya Mas ya. Apalagi buat anak zaman now nih ya. Kalau saya sih tidak berupa ini ya, namanya tuh tidak berupa barang yang saya kasih enggak gitu kan. Karena emang lagi-lagi kalau patokannya ke barang kan kasihan. Prestasi masa murah banget Oh iya begitu. betul. Iya betul sekali itu. Prestasi kan mahal itu Mahal sebenarnya, itu. mahal. Artinya kan minimal banget dengan pujian, dengan cara kita merangkulnya dia dan itu luar biasa. Begitu pulang saya merasakan itu yang kecil ya. Begitu pulang hujan-hujan juga pelukan pertama itu yang itu ya Allah gitu kan. Beda coba. Ini juga komunikasi ya, komunikasi tanpa komunikasi itu. Artinya emang teladan ya. Begitu pulang dipeluk beberapa menit itu kayaknya agak beda. Itu udah seperti itu. Jadi artinya hal tersebut juga yang dibutuhkan seorang anak. Hal-hal yang Itu Kecil walaupun kecil ya Mas ya. Dan Nggak- tanpa komunikasi ya. Iya. Ya, itu kan teladan. Komunikasi tanpa komunikasi. Betul. Tanpa ngomong, Tanpa tanpa ngomong. bicara, tanpa apa. Jadi perlu teladan yang luar biasa di rumah. Ya mungkin kadang banyak orang tua yang di zaman Cuek sekarang ya. ya cuek betul. Pulang kerja langsung masuk kamar. Udah Saya juga sering sih begitu. Ya udah. Tapi pas begitu malam ya tetap aja kalau mau anak-anak mau bermain ya tetap bermain atau tetap dilaksanakan. kembali Gitu. lagi kita Mandi ke kembali orang. rumah ya perannya sebagai orang tua. Iya. Di luar ya Di luar lain lagi kerja. berat banget ya Mas ya. Belum ngerasain ya? Kan? Lain nih. Luar biasa. Artinya gini emang pendidikan anak tuh dimulai kalau kata Rasulullah dari 25 tahun sebelum nikah. Nah loh kan tuh. Dari kita brojol sudah itu pendidikan tuh sebenarnya. Apalagi udah cara memilih pasangan. Nah, memilih jodoh. Ini yang belum memiliki jodoh. Nah, itu kan itu ada pendidikan sebenarnya. Komunikasi sama anak. Apalagi kita sudah menikah dan dari mulai kandungan tuh udah diajak komunikasi. Itu proses-proses pembelajaran buat anak komunikasi. Karena intinya bukan apa yang kita beri, tapi apa yang kita perhatikan sama anak. Jadi bukan sebanyak apa yang kita beri ya. Iya, bukan sebanyak apa yang kita Seberapa beri. yang Kita perhatikan sama anak. luar biasa ini. Oh, kita juga dari belajar ya. Belajar. Buat Karena memang di zaman now ya Mas ya kita Iya. lihat banyak orang tua yang memberi apapun bagi iya anaknya. betul. Kita Ini belajar dikasih, nih itu persiapan dikasih. buat jadi orang tua. Yang ngasih aja udah ini buat jajan, ininya buat kuotanya dan sebagainya. Bukan itu sebenarnya. Yang dibutuhkan. Karena kan saya belajar tuh bukan hanya ke anak saya, ada ponakan di rumah. Dari yang mulai besar sampai sekarang usianya udah di usia SMP ya, kelas 2 SMP. Kan berbeda banyak. Jadi banyak belajar dari situ. Ya anak adalah guru saya gitu kan, guru sebagai orang tua. Itu yang penting. Menempatkan aja itu, berpikir itu aja. Kan semua ini kan berawal dari pikiran kita. Kalau kita berpikirnya bagus, insya Allah tergantung
apa tuh prasangka kita. Iya. Artinya banyak juga yang dapat kita pelajari dari pendidik Sehari seorang anak ya. Banyak ya. ya. Jadi Mungkin kita tanpa setiap hari belajar. hal yang baru. Ya kan dari siapa kalau kita jadi orang tua belajar dari siapa? Iya. Bukan dari tetangga, dari anak. Kan nggak mungkin dari tetangga. masuk. Apalagi dari yang jomblo kan nggak mungkin. Iya. Kasian. Oke, Ayah. Gini, pertanyaan mungkin banyak dikeluhkan orang tua nih. Kadang di masa pandemi anak itu jenuh ya ketika belajar. Sama. Nah, biasanya Orang tua Ayah juga jenuh. pribadi orang tua pun jenuh, anak pun jenuh. Jenuh. Tapi kalau orang tua jenuh masih bisa diatasi mungkin. Betul. Tapi kalau anak sudah jenuh, Jenuh belajar. biasanya jangankan tugas, Hmm. disapa, ayo kerjain, udah gitu ya. Nah, kira-kira Ayah sendiri gimana tuh mengatasi anak Ayah atau ponakan? Kalau saya sih simple ya. Kalau udah nggak mau ya udah. Selesai. Selesai. Daripada pusing-pusing anak juga udah jenuh. Karena emang jenuh ya, Oh, gitu jenuh. kan. Beda dengan ibunya. Kalau ibunya kan harus gini ini selesai. Saya kan tahu persis di sekolah ya, pendidikan dan Terus sebagainya. ribuan anak ya. Ribuan, ratusan Ratusan. anak gitu kan. Ya kalau udah anak nggak mau ya jangan dipaksakan gitu. Seperti itu. Tapi tetap harus dikontrol, diperhatikan. Jangan sampai nggak mau ya udah dilepas. Jangan. Tetap Dia tetap ada kontrol. sabar, yang penting itu. Kalau nggak sabar, sama apapun nggak sabar, emang susah gitu kan. Jadi dia tetap ya udah tidak boleh dipaksa, tapi tidak boleh lost control. Harus kontrol juga sama, tetap itu harus tetap di. Artinya ya itu kembali lagi bukan milik kita, anak itu milik zamannya sendiri. Tapi Ayah selaku yang sudah mempunyai dua anak laki-laki dan perempuan itu cara menghilangkan kejenuhan mereka sama atau berbeda ya biasanya? Sampai ya beda sih ya. Yang satu emang lihat karakternya juga sih masing-masing. Nah, yang satu kan kebetulan emang karakternya hampir sama ya. Senang bercanda gitu kan. Senang bercanda itu masalahnya, enaknya tuh. Kan beda kan ada Anak yang- teman-teman anak-anak yang nggak mau dibercandain gitu kan. Ada gitu kan. Pokoknya dua-duanya senang bercanda, jadinya ya asik gitu kan. Asik, ya. Ya, ngajak jalan juga gitu. Udah yang penting jalan keluar. Apalagi kalau udah ribut nih. Udah ibunya udah nyanyi di rumah tuh. Ambil aja kunci motor, jalan keluar udah. Anteng. Ada lagi. Pulang begitu lagi emang. Keliling gang singgah alam. Seneng banget itu. Seneng banget. Kita aja Padahal masa cuma naik motornya keliling udah, nggak kemana-mana, nggak mampir kemana-mana. Muter doang. Muter doang. Udah Yang hilang anak gitu. beda-beda ya. udara segar. Iya, gitu aja udah. Oke. Nah, untuk Ataya sendiri nih, Ayah, kira-kira ada perbedaan sikap nggak sebelum pandemi sama pandemi ini? Sama sih. Sama aja. Tapi memang udah pada jenuh anak-anak udah. Jenuh ya. Pada jenuh, udah kangen sama Mister. Sama pada miss-missnya sama misternya gitu kan, udah sekolah. Nah, kapan sih sekolah, ya begini. Ya intinya kita harus menjadi peran gurunya. Kadang-kadang anak juga lebih percaya sama gurunya ya. Iya, betul. Anak SD itu lebih nurut sama gurunya daripada orang tuanya biasanya. Itu kuncinya itu ya. Kuncinya itu. Kuncinya. Makanya harus punya pegang guru, minimal guru agamanya. Pegang. Jadi apa namanya tuh? Jadi istilahnya kalau ada apa-apa saya bilangin nih sama Mister ini gitu kan. Baru dia nurut. Baru dia nurut, ya. Mau kitanya udah kayak apa juga tetap aja begitu. Karena saking deketnya kali ya. Atau gimana atau karena emang ujian orang tua di situ kali. Ujian bisa Ujian jadi juga. kesabaran. Ujian kesabaran benar. Ujian kesabaran emang perlu kesabaran, sangat super sabar sih menghadapi anak-anak. Apalagi dua ya. Apalagi yang 3, yang 5 ya. Makanya masih anak kecil itu. Kecil-kecil. Jadi mungkin perbedaannya nggak terlalu banyak ya. Tapi gimana ya, bangun paginya apa susah atau Nah itu. kan mungkin sekolah kan harus pagi dia semangat nih. Tapi karena di rumah nih, iya ya Miss ya. Betul. Jadi aja lah. Itu kelihatan nggak doa ya? Kelihatan banget susahnya. Subuh yang paling susah. Susah banget subuh. Nah itu Ayah punya trik nggak nih? Trik apapun susah. Kalau anak udah tidur. Mau diapain triknya ya gitu kan.
Tapi 3 hari ini kemarin pas masuk bulan Rajab tuh, alhamdulillah tuh sahur bangun sampai hari ini bangun dari jam 3:30, jam 3 udah bangun tuh. Kalau lagi bener-bener gitu. Jadi Iya, lagi yang ini ya. anak itu ya, anak-anak ya. mood Mood-mood. Makanya itu aja yang dipus ketika di anak berpikir begitu, punya hal yang bagus, ya itu yang dipus. Ayo kasih semangat gitu. Kebetulan kemarin mah dikasih apa tuh daftar ngusilin adek denda 1.000 gitu kan. Oh, ini bisa peraturan Ada nih ya. apa namanya Pelanggaran. peraturan di rumah tuh. Pelanggaran nih. Kan. Ini bisa jadi ini juga nih. Terus sholat berjamaah Checklist 2.000 Oh, 2.000 gitu. kalau Iya dan sebagainya. Ngaji atau apa tuh habis maghrib tuh ngaji dan sebagainya baca Quran itu 2.000 dan sebagainya. Bagus juga, Mas. Maksudnya itu buat pancingan ya. Pancingan. Supaya dia mau. Motivasi anak. Motivasi. Ada hukuman, ada apa namanya tuh bonusnya Bonus juga. juga. Tetap nanti disamakan loh. Usil terus biasanya ngelawan Kurangi. 1.000 kurangin 1.000. Tapi ini Telepon. salah satu ini, Mis. Mm-mm. Hal baik atau bisa dicontoh juga Iya. nih. Mungkin biar anak Tapi emang mood-moodan anak juga ya susah juga ya. apalagi di masa kayak gini ya. Iya. Online. Sebenarnya bisa lah kalau anak-anak emang diperlukan teladan sih ya. Artinya gini, yang namanya anak kan peniru ulung sebenarnya. Iya. Luar biasa. Followers terbaik kita Kalau adalah anak ya. anak ikut. Dia kan tergantung orang dewasa di sekitarnya. Tanpa komunikasi tanpa komunikasi. Kayaknya tanpa ngomong teladan itu yang penting. Lihat orang tuanya ngaji, orang tuanya berjamaah gitu kan. Banyak ngikut itu. Artinya orang tua pun sebagai role model mereka. Betul. Utama ya. Yang utama sebenarnya. Makanya yang seharusnya yang sekolah tuh orang tuanya, bukan anaknya. Iya. Dari bangun tidur sampai Iya. tidur lagi ya. Seharusnya kan itu. Kan ilmu rumah tangga kan nggak ada. Parenting ada sih parenting. Karena kan nggak dibelajarin di sekolah gitu Iya. kan artinya. Itu yang harus kita pahami. Nggak mudah. Cuma ya pemikiran seorang ayah sama ibu emang jauh beda ya. Ibu kan kalau perempuan kan 20.000 kata per hari. Pantes bawel gitu ya. Kita jadi merasa ini. Kalau laki-laki kan cuma 9.000 kata ya kalau Enggak ini ya cuma ya banyak diem juga wajar ya. Itu laki-laki banget gitu. Iya. tapi walaupun seperti itu artinya orang tua laki-laki dan perempuan pun itu sama pentingnya ya. Betul. Harus ada kerjasama. Kerjasama itu harus solid ya berarti ya. Cuma ngerinya kadang orang-orang tua ibu-ibu ya nggak nyadarnya gitu. Kadang mengutarakan apa namanya istilahnya tuh kata-kata yang nggak berujung-ujung kan doanya kurang bagus. Itu kan doa. Ucapan kan setengah dari doa kan ya. Ini yang ngerti saya yang selalu ngasih apa istilahnya tuh ngingetin uminya ayolah jangan sampai ngomong seperti kesel sih semua juga pasti kesel tapi jangan sampai terucap omongan atau kata-kata yang kurang bagus buat anak karena itu doa tiap hari diucapkan kejadian lah tuh. Iya betul. Iya tiap hari Malaikatnya lewat. iya Amin. Marah tapi kadang tidak kita karena kita nggak nyadar kita tuh sebagai orang tua Iya. apalagi seorang ibu ya ibu kan omongannya didengar banget gitu kan sama Saya jadi belajar ini jadinya. itu yang penting sih jangan sampai ada kesel apapun jangan sampai ada mengucapkan terucap kata yang kurang bagus susah emang kalau nggak terbiasa Iya iya. susah gitu harus sabar ya. harus sabar ini yang kadang-kadang seorang ibu lupa ngomong seenaknya aja jangan hujan-hujanan ntar sakit begitu tuh Beneran. sakit beneran tuh iya jangan banyak makan ini ntar batuk nah itu Jadi kalau udah dimakan mah biarin aja udah yang sehat kan enak begitu ya iya jadi ganti mudah-mudahan ucapan itu. sehat gitu karena emang ucapan ibu ya itu yang satu-satunya keramat di dunia ya ibu Betul sekali. Betul. iya ibu Oke, ya Allah. banyak kata tapi ya begitu harus Diselektif. itu ngeri juga kan itu Selektif. kadang-kadang nggak terkontrol gitu kan ngomong asal enak aja gitu kan
gimana karena ntar nggak punya temen, nah kayak itu yang begitu. Beneran gitu temen ya. Bener? Akhirnya anak kan diiniin, akhirnya karakter itu ini. Artinya kalau anak saya, khususnya si Ata ya, di rumah itu karena Uminya sering bilang kalau Umi marah tuh sebenarnya sayang. Akhirnya bikin marah mulu Uminya. Kan lagi disayang sama Umi. Karena Masa belum dengan beda. anak pun bahasanya Ngingetin itu. Nah kan tuh yang ngomong siapa kan. Kadang begitu. Emang enak tuh dibalikin gitu kan. Jadi kadang emang nggak sadarnya begitu. Iya sih kalau dipikir-pikir. iya ya, kira-kira ya. Malah itu disayang. Jadi Saya bikin marah mulu ya. Ini bikin Anak. emang anak dasarnya usil sih ya kalau saya. Begitu nggak beda ya. Tapi kalau anaknya udah punya pemikiran begitu udah bagus sebenarnya. Tinggal ngarahin aja gitu. Kadang-kadang kan emang ada anak kecil juga kelihatannya kok ngeselin amat nih anak ya. Ada ya seperti itu. Tapi nggak boleh sebenarnya gitu. Nggak boleh, ada sih sebenarnya dalam hati juga kok nggak nyambung nih sama saya gitu kan. Kadang ada seperti itu. Ya nggak jauh-jauh sama ponakan sama ini juga kadang nggak nyambung sama anak juga nggak nyambung. Nah, intinya sih emang kedekatan ya. Kondisi pribadi kita biar ngerangkul gimana sih? Sayangnya benar-benar dirangkul. Aduh, oke, jadi ini tema kita sudah ditutup ya. Sekarang kita ingin mengulas sedikit nih tentang Ayah yaitu sebagai kepala sekolah di mana ya? Di MTS Islamiyah. Di MTS Islamiyah. Tempatnya itu di Udah tetangga ini. Nah, di MTS Islamiyah Dekat dekat pasar. sini, dekat pasar ya. Dan di situ ada program unggulan apa saja nih Ayah di situ nih? Mungkin barangkali dari sini bisa lanjut ke situ. Promosi. Iya, Promosi. masih dekat. Emang ada kelas bina prestasi ya, itu ada itu kan setiap satu angkatan itu ada. Terus kita lagi memberdayakan apa dah? Ada sedikit ya, ada hidroponik, ada apa namanya itu perikanan. Saya iseng sih ya, awalnya dari iseng kok jadi enak Jadi gitu. oh kan. ini Jadi dapat hobi gitu untung kan. ngopi. Ada ikan lele, ikan nila, semua banyak gitu. Di atas lantai 4. Kolam di lantai 4 kan keren gitu. Bawa airnya. Untuk pendidikan agamanya di situ gimana tuh Ayah? Kalau madrasah emang basicnya emang agama sih madrasah ya. Lebih banyak ya? Lebih banyak gitu kan. Istilahnya kalau umumnya SMP plus, IT SMP plus gitu kan. Jadi kayaknya cocok ini Agama. sih kalau lulus dari sini. Agamanya bagus gitu kan. Lebih lengkap ya. Ada fikih, ada Al-Quran hadis, Lebih mendalam. lebih mendalam. Akidah juga ya? Ada akidah akhlak dan sebagainya. Seperti itu. Bahasa Arab juga ada. Wah luar biasa. Di sini nih udah belajar bahasa Arab, cocok buat dilanjutin. Cocok banget nih kalau dari yang salah ke Islamnya. Ya, ya mungkin semoga komunikasi kita bisa berjalan lebih baik lagi. Amin, amin. Dan terima kasih banyak nih ya Miss Siswi ya, ilmunya banyak sekali nih. Kita jadi banyak Kita belajar. nih mengenai ya cara mendidik Ini persiapan jadi orang komunikasi tua. ya persiapan nih. Jam luar ya. Dia doang yang OTW. OTW. Siap. Mungkin itu aja Miss ya. Siap. Nah, terima kasih banyak dan sudah mengasih banyak ilmu nih ke kita semua. Dan semoga Ayah juga sehat selalu. Amin, amin. Dan semoga bagi para orang tua bisa mendidik anaknya dengan sabar dan ikhlas sehingga bisa menjadi amal jariah ya. Bisa menjadi amal jariah yang nanti kelak bisa membawa kita ke surga semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin kita akhiri ya Miss ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.